Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang analisa brand awareness pada Jeko. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota, diantaranya ada Jessica Lola Premesti, Nailatul Aziza, Alia Putri Salsabila, Sasa Rifda Nabila, Nadia Nurul Hikmah. Berikutnya, apa itu Jeko? Jeko Donat merupakan salah satu contoh waralaba lokal yang telah berhasil bertahan dalam persaingan bisnis restoran di Indonesia, khususnya pada sektor donat. Jeko Donat merupakan grup perusahaan milik Joni Andrean yang memiliki beberapa unit usaha lain seperti salon dan waralaba toko roti yang bernama Bretok. Jeko Donat dikembangkan mulai dari tahun 2003 untuk mempelajari bisnis donat, pengembangan dan eksplorasi resep sampai dengan riset pasar dan sampling. Pada tahun 2005, Jeko resmi beroperasi pertama kali di Supermall Karawaci dan berhasil mengembangkan 232 gerai yang menjangkau wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Arab Saudi, dan Tiongkok. Pada tahun 2018, Jeko berhasil menguasai 46,7% pasar donat di Indonesia, mengalahkan Dunkin Donat yang sudah menjadi penguasa dan satu-satunya produsen donat tanpa pesaing hingga hadirnya Jeko Donat. Berikutnya adalah identitas produk. Yang pertama, logo Jeko. Jeko Donat dan Coffee menggunakan simbol burung merak pada logo mereka. Merak ini menyimbolkan keindahan, kerapian, kelembutan, dan keabadian. Keindahan dan kehalusan dicerminkan dari rasa dan bentuk donat. Sementara keabadian dapat dilihat dari kesetiaan konsumen yang bersedia berdiri mengantri panjang di gerai-gerai hanya untuk mendapatkan donat Jeko favorit mereka. Kedua, nama Jeko. Dilihat dari segi nama, Jeko Donat terkesan modern dan elegan. Sebelumnya, Jeko menggunakan bahasa Inggris donat dan kopi dalam namanya, mempresentasikan bahwa perusahaan ini ingin menawarkan produk dengan konsep Amerika kepada pelanggan Indonesia. Hal ini sebagai bentuk strategi Jeko dalam melakukan penetrasi pasar restoran Indonesia. Sudah menjadi rahasia umum bahwa konsumen Indonesia lebih mempercayai brand luar negeri daripada brand yang diproduksi dari negaranya sendiri. Kualitas tinggi pada brand luar negeri, khususnya Amerika dan Eropa, sudah melekat pada benak masyarakat Indonesia. Setelah 2018, Jeko hanya mengadopsi kata donat saja dan menghilangkan kopi agar terkesan lebih simpel dan fokus. Tagline Jeko. Tagline berbahasa Inggris Sharing the Jeko Away merupakan representasi dari konsep bisnis restoran Jeko sebagai tempat nongkrong yang easygoing untuk segala kalangan. Jeko merupakan tempat untuk sharing dengan berbagai aktivitas sosial serta menjadi tempat berkelas untuk berinteraksi secara santai, baik untuk mengerjakan tugas kuliah sampai dengan rapat untuk kantor dan bisnis. Tagline Jeko lahir dari proses kreatif dan intensif dari pendirinya yang memakan waktu cukup lama dalam penciptaannya. Dengan tagline ini, Jeko ingin dikenal oleh konsumen Indonesia sebagai perusahaan internasional dengan jiwa sosial tinggi. Yang terakhir, atribut produk. Presentasi adalah komunikasi yang dapat digunakan sebagai media penyampaian peragaan, kuliah, ceramah, laporan, dan lainnya. Umumnya disampaikan di hadapan audiens. Perkenalkan, nama saya Nailatul Aziza dengan NIM 642114442. Di sini saya akan membahas strategi pada brand Jeko dan segmentasi pasar pada brand Jeko. Sebagai berikut, strategi pada brand Jeko. Yang pertama ada strategi distribusi. Brand activation untuk membangun brand. Strategi ini direalisasikan dalam bentuk sampling di sekitar gerai, membuat akun Twitter, web, dan fanpage di Facebook dalam dunia maya. Masuk ke komunitas ibu-ibu arisan dengan menyelenggarakan factory visit dan demo pembuatan donat. Bagi perusahaan ini, endorsement pengunjung lewat antrian panjang yang mengular di outlet Jeko lebih penting ketimbang iklan.
Strategi branding ini berhasil menciptakan word of mouth dan menuai publisitas. Selanjutnya, media promosi. Jeko mempunyai website khusus yaitu www.jekodonut.com yang menyediakan beragam menu di dalamnya dengan konten yang lengkap untuk menjawab rasa penasaran para penyuka Jeko, serta desain web yang sangat menarik. Jeko juga mempunyai akun Twitter untuk media promosi yang sangat inovatif dan praktis. Akunnya @jeko_indonesia. Di akun ini menyediakan jasa delivery untuk Jeko Yogurt dan delivery donat juga tentunya. Selain itu, memudahkan para customer untuk mengetahui produk terbaru dari Jeko. Berikutnya, segmentasi pasar pada brand Jeko. Yang pertama, segmentasi geografis. Wilayah pemasaran Jeko Donat dan Coffee saat ini tak hanya di Indonesia, akan tetapi juga meluas ke negara lainnya seperti Malaysia, Singapura, Filipina, dan Australia. Kedepannya, Jeko Donat dan Coffee akan go internasional untuk memperluas pasar Jeko Donat dan Coffee, cenderung menyasar wilayah urban. Yang kedua, segmentasi psikografis. Segmentasi ini didasarkan pada penggolongan kelas sosial, gaya hidup, atau ciri kepribadian lainnya. Jeko Donat dan Coffee menyasar kelas sosial menengah hingga menengah ke atas dengan gaya hidup modern, menggemari aktivitas sosial serupa hanging out di kafe, serta menggemari makanan dan minuman dengan brand premium. Yang ketiga, segmentasi perilaku. Segmentasi ini didasarkan pada tingkat pengetahuan, sikap penggunaan, atau tanggapannya terhadap suatu produk. Segmentasi ini dapat dibedakan atas dasar kesempatan penggunaan, manfaat yang dicari, status pemakai, dan tingkat pemakaian. Jeko Donat dan Coffee tidak mengenal kesempatan penggunaan, sedangkan dari sisi manfaat yang dicari, ia dapat menjadi lambang status instrumen pemenuhan cita rasa masyarakat. Selain itu, Jeko Donat dan Coffee menyasar konsumen potensial dan konsumen tetap brand pesaing untuk memperluas pasar serta tidak mengenal tingkat pemakaian. Dan yang keempat, targeting. Target utama Jeko adalah kaum muda dan keluarga yang usia anggota keluarga kurang dari 55 tahun. Ini bisa kita lihat dari desain counter Jeko dan kemasan produknya yang berwarna cerah, tapi tidak norak dan sesuai dengan kalangan konsumen menengah ke atas. Perkenalkan, nama saya Alia Putri Salsabila, NIM 642111892. Di sini saya akan menjelaskan tentang brand awareness dan top of mind. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang brand awareness. Brand awareness menurut Cutler dan Keller 2011 mengungkapkan bahwa brand awareness atau kesadaran merek merupakan kemampuan merek tersebut untuk muncul dalam benak konsumen, terutama ketika mereka sedang memikirkan produk tertentu dan seberapa mudahnya merek tersebut dimunculkan. Untuk kesadaran merek dilakukan analisis deskriptif terhadap keseluruhan responden. Jawaban responden terhadap brand awareness yaitu top of mind, brand recall, brand recognition, dan brand unaware didata dan ditabulasi dengan mencatat frekuensi merek tersebut dan presentasenya. Top of mind. Berdasarkan pertanyaan top of mind yang diajukan mendapatkan jawaban sebagai berikut. Yang pertama, sebutkan satu merek restoran donat atau roti yang Anda ketahui. Berdasarkan data tersebut, ada 8 merek kategori restoran donat atau roti yang disebutkan oleh 50 orang responden. Dari data tersebut terbaca merek Jeko disebut oleh sebanyak 19 orang, Bertok 6 orang, Dunkin Donuts 11 orang, Holland Bakery 6 orang, Donat Madu 4 orang, Toshless George 2 orang, Matcha Donut 1 orang, Miss Donut 1 orang. Hasil keseluruhan dari analisis top of mind menyebutkan bahwa restoran donat atau roti merek Jeko merupakan merek yang pertama kali yang diingat responden tanpa menggunakan bantuan.
Ini menunjukkan bahwa merek Jeko telah mendapatkan posisi yang baik dalam benak konsumen. Berikutnya ada tabel hasil riset kami dari restoran atau waralaba donat dan roti. Banyaknya responden yang menyebut Jeko dengan frekuensi 19 dengan presentase 38%. Lalu yang kedua ada Bertlock dengan frekuensi 6, 12% presentase. Dunkin Donat dengan frekuensi 11, 22% presentase. Holland Bakery dengan frekuensi 6, 12% presentase. Donat Madu dengan frekuensi 4, 8% presentase. Trust dengan frekuensi 2, 4% presentase. Matcha Donut dengan frekuensi 1, 2% presentase. Miss Donut dengan frekuensi 1, 2% presentasenya. Jumlah frekuensinya 50, 100% presentasenya. Perkenalkan, nama saya Nadia Nurul Hikmah, NIM 64210829. Di sini saya akan menjelaskan bagian materi brand recall dan brand recognition. Brand recall. Hasil jawaban kuesioner berdasarkan pertanyaan yang diajukan. 2. Sebutkan satu merek restoran donat atau roti lainnya, selain yang sudah Anda sebutkan pada nomor 1 di atas. Hasil dari penelitian menunjukkan 19 responden 38% mengingat restoran donat atau roti merek Jeko. 6 responden 12% mengingat restoran donat atau roti merek Bertlock. 11 responden 22% mengingat restoran donat atau roti merek Dunkin Donuts. 6 responden 12% mengingat restoran donat atau roti merek Holland Bakery. 4 responden 8% mengingat restoran donat atau roti merek Donat Madu. 2 responden 4% mengingat restoran donat atau roti merek Toast George. 1 responden 2% mengingat restoran donat atau roti merek Matcha Donut. 1 responden 2% mengingat restoran donat atau roti merek Miss Donut. Brand recognition. Hasil jawaban kuesioner berdasarkan pertanyaan yang diajukan. 3. Apakah Anda dapat mengenali logo produk di bawah ini? Bahwa 37 orang responden, 74% mengenali dan menyebutkan nama merek dengan mengingatnya melalui logo dari Jeko. Sedangkan 13 orang responden, 26% tidak mengenali logo Jeko sama sekali. Brand answer. Dari tabel data yang ada terdapat 13 orang, 26% responden tidak mengenali logo dari merek Jeko. Dari hasil riset jawaban kuesioner yang kami ajukan, berikut ini tabel pengenalan produk. A. Jawabannya ya, saya mengenal produk dengan logo ini, dengan frekuensi 37 dan presentasi 74%. B. Jawabannya tidak, mengenal sama sekali, dengan frekuensi 13 dan presentase 26%. Total frekuensi 50 dan presentase 100%. Perkenalkan, nama saya Sarifda Nabila, NIM 64210284. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil responden berdasarkan pekerjaan. Berkaitan tabel 3.2, pekerjaan atau status responden, dapat diketahui bahwa sebanyak 56% responden memiliki status sebagai pelajar atau mahasiswa. Sebanyak 38% responden memiliki status sebagai pekerja, sedangkan sebanyak 3% responden memiliki status sebagai ibu rumah tangga. Dari tabel di samping dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat yang mengetahui merek-merek Jeko berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa. Selanjutnya, profil responden berdasarkan usia.
Berdasarkan tabel 3.1, usia responden di atas kelompok usia 15-20 tahun memiliki persentase sebanyak 52%. Kelompok usia responden 21-30 tahun memiliki persentase sebanyak 42%. Kelompok usia responden 31-40 tahun memiliki persentase sebanyak 6%. Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat yang mengetahui merek-merek produk Jeko adalah kelompok usia responden 15-20 tahun. Nah, berikut ini ada sosial medianya Jeko. Untuk kalian, para penggemar Jeko atau yang belum sama sekali mengetahui brand Jeko, kalian bisa searching akun dari Jeko bisa melalui websitenya yaitu jikadonat.com atau akun Twitternya yaitu @jikoindonesia dan akun Instagramnya sama seperti Twitter yaitu @jikoindonesia akan tinggal info dan promo-promo menarik dari brand Jeko ini. Berikut kesimpulan dari materi yang kami sampaikan, yaitu persepsi konsumen Indonesia sebagian besar masih menganggap bahwa brand dari luar negeri, khususnya dari Amerika dan Eropa, merupakan produk dengan kualitas dan inovasi unggul dan dijual dengan harga yang lebih murah di pasaran. Sedangkan brand dalam negeri dipersepsikan sebagai brand kualitas rendah dan kurang inovasi dengan harga yang relatif lebih mahal. Pemakaian brand dari luar negeri dapat memberikan citra spesifik bagi pemakainya. Brand dengan citra spesifik akan memberikan asosiasi tertentu di benak pelanggan. Persepsi dan loyalitas konsumen ditentukan oleh seberapa kuat brand yang ditawarkan. Jeko Donut hadir dengan di-branding restoran Amerika dengan konsep open kitchen yang easy going. Hal ini dipilih sebagai salah satu upaya jitu oleh Juni Andrean dalam melakukan penetrasi pasar dan merebut merek Donut dari brand Dunkin Donut di Indonesia dan Asia. Sekian presentasi kami pada hari ini. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang telah kami sampaikan bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih.